Om Swastiastu, Ratu Idodane, Semeton, Sedharma, Swasti Prapto atau Rentitiang, selamat datang di channel YouTube Undagi Bangunan Bali. Kali ini Titiang kembali hadir berbagi tutorial tentang cara mengatur atau cara menentukan posisi atau letak bangunan antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain yang ada di rumah kita, khususnya rumah adat Bali. Tentu cara menghitung ini dengan metode atau mengacu kepada Asta Bumi. Titiang jelaskan apa itu Asta Bumi. Asta Bumi adalah sebuah konsep bangunan Bali yang mengatur tentang tata letak bangunan Bali. Nah, artinya tata letak itu yaitu mengatur jarak antara bangunan satu dengan bangunan yang lain. Nah, seperti kita ketahui bersama, di rumah adat Bali itu ada beberapa bangunan. Ada Merajan, ada Balai Daje, ada Balai Dangin, Balai Delot, Paon, dan bangunan yang lain. Nah, antar bangunan yang satu dengan yang lain inilah memerlukan metode, memerlukan cara berapa jarak antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain agar bangunan itu terlihat ideal, bisa berfungsi sesuai dengan fungsi awal ya. Jadi karena masing-masing bangunan itu tentu memiliki fungsi dan makna yang berbeda-beda. Nah, untuk itu jadi metode atau konsep dari Asta Bumi akan mengatur cara menentukan tata letak atau tata ruang. Jadi sumber ukurannya itu bersumber dari angle kita, dari diri kita. Dari mana? Dari siapa? Tentu dari pemilik rumah. Seperti apa ukuran itu bersumber dari angle kita? Misalnya tampak atau tampak kaki. Tentu ini kalau Titiang contohkan dari figuran ini ya, yang dimaksud dengan tampak kaki itu adalah dari tumit ini ya, dari tumit belakang ya sampai ujung jari, sampai ujung jempol ini. Nah, itu kisaran ya untuk para lanang-lanang, laki-laki ya, yang lanyar terutama, itu ukurannya 25 cm. Biasanya ya. Jadi kalaupun ada 24, 23, itu artinya tergantung dengan postur ya, langsing lanyar seseorang pemilik atau owner ya. Nah, kemudian ada angandang atau asampel. Asampel itu hitungannya seperti apa? Dari mana sampai di mana? Nah, itu dari ini, dari lebar kaki kita. Tadi dari panjang, sekarang dari lebar. Itu khusus untuk orang yang posturnya langsing ya, gede ya. Itu ukurnya 10 cm. Di samping itu untuk memudahkan cara kita menghitung ya, itu tampak kaki. Nah, kemudian ada juga aguli, nah, seperti itu. Aguli itu apa? Di tangan sumbernya ya. Kalau di tiang apa ya? Contohkan aguli itu ini ada apa ya? Ada semacam gaatan ya di tangan kita. Ya di tangan kita tuh aguli. Nah, jadi dari ujung kuku ini ya, dari ujung kuku. Ya, kalau di tiang garis ya. Dari ujung kuku di sini ada balung, ada gaatan ya. Nah, ini aguli namanya. Nah, kalau gaatan kedua itu dua guli. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi contoh dari angle kita. Ada juga anyari. Nah, anyari itu seberapa? Kalau anyari itu ya selebar jari kita, bukan panjangnya ya. Nah, seperti itu. Ini figuran ini yang pakai contoh. Ada juga alengkat. Nah, kalau alengkat direntangkan, kalau alengkat itu antara ibu jari dan kelingking ini direntangkan, diukur berapa itu ukurannya pakai meteran, silakan diukur. Nah, seperti itu. Ada asto seberapa dari siku kita ini ya, dari maaf ya kalau yang perjelas gambarnya. Asto itu dari siku.
dari siku itu sampai di ujung jari, itu hasto namanya. Nah, seperti itu. Ada amusti. Amusti itu gemel ya, kita kepalkan tangan, keluarkan ibu jari, itu amusti. Nah, seperti itu maksudnya ya. Sumbernya itu semua bersumber dari pemilik, dari yang punya rumah. Ada juga ada poalit, ada poagung. Nanti next akan Titiang jelaskan ya, sumber-sumber ukur itu. Khusus untuk ini ya, mengacu kepada tampak kaki ya. Berapa jaraknya yang ideal antara Merajan misalnya dengan Balai Dajo? Nah, berapa jaraknya ideal? Jadi sumbernya adalah ukuran tampak kaki, mengacu kepada tampak kaki. Jadi kita asumsikan satu tampak kaki itu adalah 25 cm ya, akan Tiang tuliskan ya di sini 25 cm ya. Nah, 25. Sekarang kita kalikan, karena kebetulan Tiang sudah hitung 19 ya, nanti akan Tiang jelaskan, dikali 19 ya, sama dengan 475 cm atau 4 meter 75 cm ya. Nah, ini yang ini jawabannya. Nah, seperti itu. Dia akan jelaskan lagi sekali. 25 itu ya, 25 ini mengacu hitungannya dari tampak kita, dari tumis sampai ujung jari. 19 ini ya, 19 ya, 19 ini mengacu kepada Astawaro. Itu menurut rujukan dari Astabumi. Astawaro itu apa? Nah, sekarang akan Titiang akan kita perlihatkan Titiang jelaskan. Astawaro itu seperti apa aja ya. Yang pertama Sri ya, Indro, Guru, Yamo, Ludro, Brahmo, Kalo, Umo. Lagi sekali, Sri, Indro, Guru, Yamo, Ludro, Brahmo, Kalo, Umo. Sri, Indro, Guru. Nah, seperti itu. Asto, Waro itu, Asto itu 8 ya. Waro itu wawaran, 8 wawaran. Apa saja itu? Sri, Indro, Guru, Yamo, Ludro, Brahmo, Kalo, Umo. Nah, seperti itu satu panggal. Kemudian untuk melanjutkan kelipatannya kita ulang lagi dari awal. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo Umo, Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo Umo, Sri Indra Guru. Nah, kebetulan ini di 19 artinya jatuh di guru. Seperti itu, jatuh di guru. Nah, guru 19 tampaknya di guru ya. Nah, jadi 25 tadi yang angka 25 ini dikali 19 ya, kali 19 seperti ini sama dengan 4 meter, 75 ya, anggaplah 7 ini ya, 75 cm. Nah, seperti itu. Seperti itu atau idarannya mudah-mudahan dipahami ya. Artinya jarak Merajaan ini ke Balai Dajo atau jarak Balai Dajo ini dari Merajaan adalah 4,75 meter atau 475 cm. Nah, seperti itu. Ini sudah melalui penghitungannya, sudah melalui proses komputer. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah ada hitungannya. Nah, 475. Nah, jadi utama itu cari di guru biasanya ya. Itu menurut rujukan. Nah, agar rumah kita itu vibrasinya baik, bagus, dan tata ruangnya juga bagus dengan mengacu kepada di Astawara itu konsep guru. Nah, seperti itu. Nah, jadi akan Titiang jelaskan lagi. Titiang hapus dulu ini ya, Titiang hapus dulu. Sekarang jarak antara Balai Dajo dengan Balai Dangin. Nah, seperti ini. Ini Balai Dangin ya. Kalau Titiang ini anggaplah Balai Dangin ini Sekaulu ya. Jadi ini Sekaulu, ini Balai Dajo. Balai Dajo kolaborasi ya. Balai Dajo itu balai modern ya, bukan spesial modern Bandung. Nah, jadi ini Balai Dangin Sekaulu ya, bisa juga Sekanem di sini atau Balai Gede. Nah, berapa jaraknya?
jaraknya ini Titiang hitung 19 tampak sama, dalam arti jatuh di guru. Seperti itu. Dari mana hitungannya? Dari bangunan bagian terluar. Nah, kalau Titiang contohkan, mana bangunan bagian terluar ya? Inilah Tepas Hujan, ini bangunan terluar. Nah, Tepas Hujan ini bangunan terluar. Kalau yang landscape itu bangunan ini eksternal, itu tidak masuk ya, tidak masuk. Yang menjadi hitungan adalah ini bangunan terluar. Nah, begitu juga yang Balai Daja, bangunan terluar. Nah, seperti itu. Nah, hitungannya ini dari Tepas Hujan juga, antara Tepas Hujan. Bangunan terluar, bukan pondasi, bukan sako. Nah, seperti itu. Ini 19 tampak. Hitungannya sama. Astawaro itu. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalau Umo. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalau Umo. Jadi 19 tampak ya jatuh di guru. Coba aja hitung, dihafalkan. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalau Umo. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalau Umo. Sri Indra Guru. Itu pas 19. Seperti itu Ratu Idodane. Jadi 19 tampak itu 4 meter 75 cm. Nah, seperti itu jarak antara Balai Daja dengan Balai Dangin. Jadi kalau misalnya kita membangun Suryo Natah di sini misalnya, itu taruh di pas di tengah-tengah, masih ada space untuk kita keluar masuk. Nah, seperti itu. Nah, diusahakan mencari di guru. Nah, kemudian next sekarang anggap saja di sini adalah Jineng. Ya. Di dauh Balai Dangin ini ya, anggap saja Jineng. Nah, karena ini adalah kebetulan Balai Bengong, tetap kita mengacu kepada konsep ini Astawaro. Nah, sesuai dengan rujukan dari Asta Bumi. Nah, seperti itu. Berapa jaraknya? Nah, ini kelihatan dari atas 475 19 tampak. Nah, kalau Titiang hitung lagi ya. Kalau Titiang hitung lagi untuk menjelaskan ya, Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalau Umo. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalau Umo. Coba Titiang akan hitung lagi sekali. Nah, caranya hitung gimana? Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalau Umo. Astawaro kan? Kemudian lagi Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalau Umo. Sri Indra Guru. Nah, jadi 19 tampak. Seperti itu cara menghitungnya. 25 kali 19 sama dengan 4 meter 75. Ini jawabannya ya. Nah, itu jawabannya 4 meter 75 cm. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah ada melalui proses penghitungan komputer ya, 475 nih. 475 adalah jarak terakhir dari Tepas Hujan kita ke Tepas Hujan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menghitung ini jarak dapur ya, jarak pawon ya. Jarak pawon itu dari pinggir terluar pawon sampai ke Balai Bengong atau Jineng. Harusnya di sini Jineng ya. Tapi karena Balai Bengong ya sudahlah. Nah, tetap kita proses hitungnya. Nah, ini kebetulan di gambar Titiang ini adalah 11 tampak. Jadi kalau 11 tampak itu ya tetap kita akan mengacu di sini, Titiang akan tuliskan ya 11 tampak dalam arti 25 tampaknya ya. 25 dikali 11 ya, dikali 11. Nah, 11 itu apa? Astawaro ya. Kali 11 sama dengan 2 meter 75. Mudah-mudahan benar ya. 275, 2 meter 75. Nah, jadi proses penghitungannya seperti apa? Nah, ini 25 ini adalah tampak kita. 11 ini adalah acuannya dari Astawaro ya. Kemudian 275 ini adalah jumlah pengalian. Nah, sekarang Titiang akan hitung ini Astawaro-nya di 11 ya. Sri. Nah, sekarang Titiang akan kembali dari 1 saja ya. Dari 1 Titiang hapus dulu. Nah, kemudian kita mulai dari 1. Nah, sekarang tadi 275 jawabannya. Sri
Indra, Guru, Yamo, Ludra, Brahmo, Kala, Umo. Sri, Indra, Guru. Nah, 11. Guru itu 11. Nah, seperti itu, makanya jatuh di Guru. 11 tampak. Nah, 25 kali 11 sama dengan 2 meter 75 cm. Itu jawabannya. Jarak antara balai bengong atau jineng dengan paun atau dapur ya, yang dihitung mulai dari jarak terluar. Nah, jadi bangunan terluar itu apa? Pasujan tentunya, nggih. Nah, seperti ini, bukan ngitung sake, bukan ngitung pondasi, seperti itu. Nah, kalau yang contohkan lagi contoh ya. Nah, ini antara jineng ya. Nah, ini jineng. Ya, bangun jineng. Nah, dengan balai dangin berapa? Ini yang hitung 9 tampak. 9 tampak itu berapa? Nah, tadi 11 tampak itu 275, sekarang 9 tampak itu 225. Nah, seperti itu 225. Coba akan yang kalikan mungkin. Nah, seperti itu caranya ya. Nah, coba yang sekarang menghitungnya dari tampak dulu. Tampak itu 25 cm. Nah, ya, 25 cm. Kemudian dikalikan astawaronya berapa ini? 9 ya. Kali 9 sama dengan 225. Nah, 225 seperti itu ya. Nah, jadi 25 ini adalah tampak. Nah, kemudian 9 ini adalah rujukan dari astawaro ya. Apakah di apa itu jatuh nanti? Ini 225 adalah jumlah ya, hasil perkalian. Nah, sekarang kita akan hitung. Nah, astawaronya Sri, Indra, Guru, Yamo, Ludra, Brahmo, Kala, Umo. Sri. Nah, jatuh di Sri dia. Jatuh di Sri manis ya. Nah, jadi Sri, Indra, Guru, Yamo, Ludra, Brahmo, Kala, Umo. Sri. Nah, jadi di Sri itu mengacu kepada linggih Ida Batari Sri di Jineng. Rujukannya seperti itu, tidak harus di Guru ya. Nah, di mana saja boleh, sesuaikan dengan tempat, sesuai dengan fungsinya bangunan itu masing-masing. Ya, kalau bisa di Guru. Nah, kalau ini kebetulan di Sri, ya yang ulangi karena ini adalah 9, Sri, Indra, Guru, Yamo, Ludra, Brahmo, Kala, Umo. Sri jatuh di 9 di Sri ya. Mengingat yang melinggih. Nah, sekarang kalau yang perlihatkan jinengnya ya, di Jineng ini yang melinggih adalah Dewi Sri, lambang kemakmuran. Nah, seperti ini ya cara menghitungnya, dan juga bangunan-bangunan lain ya. Nah, jadi kalau khusus untuk di bangunan di rumah ya, di rumah kita, yang dihinar itu adalah kalau Sri, Indra, Guru, Yamo, Ludra, Brahmo, Kala, Umo. Berarti hinar 7. Itu saja rumusnya, nggih. Nah, seperti ini rumusnya. Hinari kalau yang lain-lainnya itu boleh. Apakah di Guru, apakah di Sri, apakah di Indra. Nah, seperti ini cara menghitungnya. Nah, ini kebetulan Jineng ya, jatuhnya di Sri karena kebetulan yang melinggih di sini adalah Ida Batari Sri. Nah, seperti itu Ratu Ida Dane semuanya bisa yang sampaikan. Jadi penghitungannya ini melalui metode Astawara, rujukan dari Astabumi. Nah, yang jelaskan lagi sekali, Astabumi adalah sebuah konsep bangunan Bali yang mengatur tentang tata letak bangunan, jarak bangunan antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain. Ada lagi yang namanya Astokosalo Kosali. Astokosalo Kosali itu adalah sebuah konsep bangunan Bali yang mengatur tentang postur atau proporsi unit bangunan. Nah, kalau kita contohkan, misalnya unit bangunan, kalau kita membuat balai dangin begitu misalnya, satu unit bangunan itu, jadi konsepnya Astokosalo Kosali. Nah, tetap bersumber dari ukuran itu dari anggo kita, misalnya aguli, anyari, alengkat, nah seperti itu, amusti. Nah, untuk menghasilkan bangunan yang ideal, proporsinya bagus. Nah, seperti itu.
Itu perbedaannya nggih. Baik Ratu Idodane semeton semuanya. Jadi tutorial ini tidak ngerasa sudah cukup apa mekas majeng ring Ratu Idodane sang sane meragawikan ring sejeroning bangunan Bali dan agama tetap ditiang surampura ketika ada salah mohon maaf sebesar-besarnya. Ketika ada sesuatu yang salah dalam penyampaian, tidak lupa juga dengan segala kerendahan hati Titiang mohon maklum atas kekeliruan ini, dengan harapan ya Titiang selalu nunas pitekat-pitekat petuah-petuah tuntunan ya, agar Titiang bisa membuat tutorial ini menjelaskan secara lebih sempurna lagi agar bermanfaat bagi Ratu Idodane yang betul-betul membutuhkan penjelasan ini, dan juga kepada Ratu Idodane yang memang membutuhkan atau yang belum tahu tentang bangunan Bali, khususnya tentang tata letak ya, seperti itu. Baik, khusus sekarang kepada Ratu Idodane secara umum ketika berencana membangun rumah adat Bali, membangun balai Bali, membangun apapun itu, sanggah, pura dan lain sebagainya, Titiang memang profesinya di proyek ya, mengerjakan proyek. Nah, jadi Titiang memang ahlinya di sini membangun proyek ya, menyelesaikan proyek dari nol sampai selesai, serah terima kunci. Titiang juga menjual jasa ya, membuat jasa desain bangunan Bali dengan metode gambar 3D ya, dari membuat layout, gambar detail, gambar kerja, RAB ya. Jadi semuanya bisa, video, animasi. Jadi dengan gambar Titiang, metode gambar yang Titiang pakai ini Idodane bisa melihat bangunan secara detail walaupun bangunan itu belum teraplikasi, belum terwujud. Jadi bisa Titiang perlihatkan ya, tanpa interior, tanpa atas, tanpa samping, belakang, depan, semua bisa ya. Jadi kita lebih leluasa untuk merevisi ya ketika ada yang perlu direvisi agar bangunan kita itu betul-betul sempurna nantinya ya, pangtan mekangen duri kita istilahnya ya. Jadi semua memang harus terkonsep di awal. Jadi seperti itu Ratu Idodane mengenai alamat Titiang ya, alamat rumah, alamat kantor, nomor telepon, WA, kemudian nama akun, semua lengkap ada di deskripsi di bawah video ini. Silakan diklik ya. Baik Ratu Idodane, jangan lupa di subscribe ya, agar Titiang lebih bersemangat lagi untuk membuat tutorial tentang bangunan Bali. Jadi tutorial ini Titiang akhiri, Titiang sinap dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.